Shalom, kembali lagi di channel Klavos Maramoy. Hari ini saya di Sauka Resort. Saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita melalui channel Klavos ini. Dan bacaan kita di hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan perlindungan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di hari ini kami diberi kesempatan melalui channel Klavos untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan curahkan kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap pendengar dan penonton di channel Klavos dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Agar kami memahami, kami diperlengkapi, dan kami ditolong untuk dapat terus menjalani dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan, tapi juga lebih berbahagia jika melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Hari ini tema kita adalah ibadah yang teguh. Kitab Kolose atau jemaat di Kolose adalah jemaat yang didirikan dalam pelayanan Paulus yang sangat berkobar-kobar ketika ia berada di Efesus. Dan bersama dengan temannya Epafras, yaitu rekan sepelayanannya tetapi juga yang senantiasa menopang Paulus, jemaat ini didirikan di Kolose. Ketika Paulus mendengarkan apa yang disampaikan atau dilaporkan oleh Epafras, maka Paulus pun kemudian membalas dengan menyurati jemaat di Kolose. Tikhikus bertugas untuk membawa surat ini sampai kepada jemaat di Kolose. Dan surat ini berisi tentang wejangan, nasihat-nasihat supaya jemaat di Kolose tetap teguh di dalam Kristus. Jemaat di Kolose tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa arus pengajaran-pengajaran sesat yang tentunya akan membawa mereka jauh daripada Tuhan, yang tentunya akan membuat mereka tidak bertumbuh dalam iman mereka kepada Kristus. Dan di dalamnya juga Paulus mengingatkan supaya mereka senantiasa dibangun di atas Kristus, harus bertambah teguh dalam iman mereka yang telah diajarkan melalui Paulus dan juga Epafras yang berada di dalam jemaat di Kolose, dan juga diingatkan supaya hati mereka terus melimpah dengan syukur. Maka dengan demikian, maka jemaat ini dalam pertumbuhan ataupun dalam pengajaran akan firman menolong mereka untuk dapat kuat tegar ketika mereka harus mengalami berbagai pengajaran-pengajaran yang mau menggoyahkan iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari tentunya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk beribadah. Ada orang yang beribadah karena dia hendak berjumpa dengan Kristus, ada yang beribadah karena menurut dia itu merupakan sebuah kebutuhan, ada juga yang beribadah karena menurut dia ada waktu yang luang atau kosong untuk ia bisa ada dalam sebuah persekutuan. Tetapi dari bacaan kita di saat ini dan juga melalui tema kita di hari ini yang berbunyi ibadah yang teguh, mau mengingatkan kepada kita apakah ibadah yang kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari sudah bersungguh-sungguh merupakan berdasarkan sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus, ataukah ini hanya merupakan rutinitas saja sehingga kalau kita datang dan terlambat buat kita itu biasa-biasa saja, yang penting kita bisa memenuhi kuota untuk datang dan beribadah dalam seminggu itu. Ataukah ibadah merupakan sebuah kebutuhan sehingga jika kita tidak ada dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan melalui peribadatan membuat kita menjadi semakin kering ataupun menjadi semakin rindu akan firman Tuhan itu. Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua.
jemaat Tuhan zaman sekarang ini. Oleh karena kebutuhan hidup yang sedemikian banyak dan waktu kita tersita dengan pekerjaan ataupun rencana-rencana yang begitu besar yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini, sehingga terkadang ibadah menjadi nomor sekian dalam kehidupan kita. Ibadah menjadi kurang penting, atau ibadah hanya untuk, saya tadi bilang, mengisi waktu kita kalau itu pas kosong saja. Tetapi justru di sini diingatkan bahwa ibadah itu penting. Gunanya bukan hidup saat ini saja, tetapi yang akan datang. Ibadah itu bermanfaat. Ibadah itu akan menolong kita ketika kita menghadapi setiap tantangan. Dan melalui ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Melalui ibadah kita juga berjumpa dengan sesama kita. Kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita melihat apa yang menjadi pergumulan sesama, tetapi bukan untuk diceritakan. Kita melihat pergumulan sesama untuk kita juga saling mendukung di dalam doa tentunya. Dan dengan demikian, melalui ibadah itu pun juga meneguhkan iman kita. Melengkapi kita untuk meneguhkan iman kita ketika kita menghadapi setiap tantangan, persoalan, masalah-masalah yang tentunya sangat banyak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Paulus di dalam suratnya mengingatkan kepada jemaat di Kolose supaya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, maka mereka harus memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu, hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan lebih di dalam kehidupan mereka. Sebab kalau mereka hanya beribadah hanya supaya mengisi tempat duduk supaya jangan kosong, atau mereka hanya ibadah karena ada waktu, ada kesempatan saja, maka tentunya pemahaman mereka tentang ibadah atau perjumpaan mereka dengan Tuhan melalui ibadah ini hanya sebatas biasa-biasa saja, dan kemudian tidak membuat mereka kepada sebuah perubahan yang tentunya akan menolong mereka dalam sebuah perubahan itu untuk jauh lebih baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita menggunakan setiap kesempatan yang ada dalam diri kita, hidup kita, tetapi juga memahami bahwa ibadah atau pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sebuah hal yang luar biasa dan yang sesungguhnya sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab di dalamnya bukan saja kita berdoa, bukan saja kita bernyanyi, tetapi kita membaca firman, mengerti baik apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya itu. Dan lalu kemudian kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang kita dengar dari firman itu. Itulah ibadah yang teguh yang seharusnya kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan apabila tantangan, persoalan, ataupun masalah-masalah itu datang dalam kehidupan kita, maka kita tentu menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, yang tahu bagaimana harus menghadapinya dan menyelesaikannya. Sebab Kristus ada dan melengkapi kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita dan memberikan semakin semangat dalam hidup kita untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan, memberi waktu kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab dengan demikian ada begitu banyak hal yang akan Tuhan tunjukkan, nyatakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita dilengkapi oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kita, tapi juga dalam melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Roh Kudus meneguhkan kami sehingga kami melakukannya dalam hidup kami. Dan biarlah kuasa dan kasih-Mu menjaga mengawal langkah kami. Di mana saja kami berada, kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerinduan dalam sebuah perjumpaan dengan Kristus, baik melalui doa maupun dalam persekutuan ibadah. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang terhubung dengan channel Klavos Malamoy ini, di mana saja mereka berada. Kasih dan karunia Allah selalu mengiringi langkah hidup mereka, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, tapi juga kesembuhan bagi tubuh yang lemah dan sakit, menghibur dalam kesusahan dan kesedihan, memberi pengharapan di tengah-tengah keputusasaan yang dialami, dan biarlah kekuatan Allah selalu mengiringi kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa, ungkapan syukur dan permohonan kami.
Amin. Shalom, Tuhan memberkati.